pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Suneni Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Gibran, menyelenggarakan jalan sehat satu putaran 2 km. Berikut info selengkapnya untuk Anda. Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden nomor urut 2 mengikuti acara jalan sehat satu putaran 2 km Prabowo Gibran. Kegiatan ini diselenggarakan pukul 6 pagi, Sabtu 25 November 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Milenial Prabowo Gibran Sulsel, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, beserta tokoh penting lainnya. Terlihat antusias ratusan ribu massa pendukung memadati Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Massa yang datang bukan hanya dari kota Makassar, melainkan juga dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Panitia mengklaim terdapat 222 door prize dengan total 2 miliar rupiah. Gibran yang didampingi istrinya saat di atas panggung mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang datang ke acara jalan sehat. Ia juga mengingatkan untuk tetap menjaga ketertiban dan memerhatikan anak-anak, serta mengajak seluruh massa untuk sarapan bersama. Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan Research Cluster dari Culture and Health Lab yang berbasis di Monash University, Malaysia, mengadakan Southeast Asian Indigenous Psychology Conference yang menghadirkan 3 pemateri dari berbagai negara. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. The Third Southeast Asian Indigenous Psychology Conference 2023 merupakan konferensi yang bertujuan memberdayakan peneliti psikologi indigenous di Asia Tenggara, terutama peneliti pemula untuk mengatasi isu-isu budaya melalui metodologi psikologi indigenous. Acara bergengsi ini dilaksanakan secara hybrid. Pertemuan luringnya dilaksanakan di Auditorium Profesor Dr. Amiruddin Fakultas Kedokteran Unhas, dan bagian daring difasilitasi melalui platform Zoom Cloud Meetings untuk memastikan jangkauan dan partisipasi global. Acara ini berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 25 hingga 26 November 2023, dan dihadiri oleh sekitar 400 peserta yang berasal dari 13 negara. Negara-negara peserta melibatkan Filipina, Indonesia, Vietnam, Malaysia, India, Thailand, Singapura, Kanada, Australia, China, Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Jadi kegiatan ini adalah konferensi Southeast Asian Indigenous Psychology bekerja sama dengan Research Cluster dari Culture and Health Lab dari Monash University Malaysia. Itu terutama sebetulnya untuk mengencourage peneliti-peneliti di wilayah Asia Tenggara untuk mengangkat isu-isu terkait psikologi indigenous, khususnya dalam konteks orang-orang Asia Tenggara. Jadi di psikologi itu ada namanya kajian tentang psikologi indigenous atau kajian tentang orang-orang native atau asli. Jadi kita berupaya mengembangkan kajian-kajian di bidang psikologi untuk yang relevan dengan konteks atau situasi orang-orang Asia Tenggara. Jadi lebih mendorong scholars, peneliti-peneliti muda, kolaborasi riset, jadi lebih kepada untuk pengembangan, pada akhirnya juga untuk pengembangan masyarakat di Asia Tenggara, seperti itu. Ketua Panitia Southeast Asian Indigenous Psychology Conference 2023, Rizky Amalia Jamil, mengungkapkan tentang output yang diharapkan dalam pelaksanaan konferensi tersebut. Program konferensi ini terstruktur menjadi 3 sesi yang dibawakan oleh 3 pemateri, yakni Profesor Pat Dagen dari University of Western Australia sebagai pemateri utama mengulas tema penting tentang Aboriginal and Torres Strait Islander Social and Emotional Well-being and Suicide Prevention. Dr. Robert Lenelson dari University of California, Los Angeles yang membahas topik tentang researching trauma from the psycho-anthropological approach, dan Dr. Ryan Chua dari Monash University, Malaysia memberikan wawasan tentang researching resilience from the indigenous psychology approach.
Ya, kalau dari saya sendiri manfaat tadi sudah sangat banyak ya. Yang pertama kami banyak membahas tentang kasus bunuh diri atau self harm begitu di daerah tentunya di luar negeri begitu ya. Tadi banyak dijelaskan tentang Australia dan lain sebagainya. Manfaat yang saya dapatkan sendiri, saya lebih banyak tahu bahwa ternyata kasus bunuh diri itu di luar negeri cukup tinggi. Jadi ya sebagai mahasiswa psikologi tentu ini menjadi salah satu peningkatan self awareness ya bagi kami untuk bisa lebih mempromosikan kesehatan mental khususnya di Indonesia seperti itu. Kemudian pada topik yang kedua kami juga banyak belajar tentang kasus ya masyarakat Indonesia yang mengalami trauma di 40 tahun yang lalu. Nah, itu menjadi suatu kesan tersendiri bagi kami untuk bisa lebih mewaspadai begitu wanti-wanti terhadap kesehatan mental di Indonesia, sama seperti manfaat yang saya dapatkan dalam topik yang pertama. Seperti itu Kak menurut saya. Salah satu peserta, Vanessa Ardatien, menyebutkan bahwa konferensi ini memberikan sejumlah manfaat, utamanya untuk mahasiswa psikologi. Bahwa setiap peneliti penting untuk melakukan penelitian sesuai dengan etik. Salah satunya adalah dalam hal dokumentasi penelitian harus disetujui oleh kedua belah pihak, utamanya bagi responden, agar tidak terjadi pelanggaran kode etik dan sesuai dengan prosedur penelitian. Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharudin, mengumumkan penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2023. Menetapkan upah minimum provinsi naik sebesar 1,45% menjadi 3,4 juta rupiah dari upah minimum tahun ini. Bagaimana tanggapan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin? Berikut info selengkapnya untuk Anda. Jadi kalau pertanyaannya terkait bagaimana dengan kenaikan UMP gitu Sulawesi Selatan, karena ini kan adalah kenaikannya adalah 1,45% dari UMP tahun lalu. Jadi kalau ini kan harus dibandingkan sebenarnya dengan inflasi ini tingkat inflasi di Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, jika memang seperti itu maka seharusnya kenaikan UMP itu memang harus seiring sejajar dengan kenaikan inflasi. Karena kenapa? Inflasi ini adalah salah satu depo yang dipertimbangkan untuk menentukan PKI. Nah, jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan kenaikan upah minimum provinsi di Sulawesi Selatan. Kemudian ada salah satu indikator lain lagi adalah indikator itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan kita di Sulawesi Selatan juga sudah lebih dari 3%. Dan jika kenaikan 1,4%, perlu kita mungkin duduk bersama untuk melihat bagaimana salah satu indikator ini bisa menjadi salah satu indikator ini bisa menjadi poin penilaian penentuan UMP untuk saat ini. Kalau untuk masa depan pasti. Karena UMP ini tentunya akan mencerminkan dari purchasing power dari masyarakat Sulawesi Selatan. Purchasing power itu berarti daya beli mereka. Jika inflasi lebih tinggi daripada daya beli yang mereka punya, at least daya beli kita akan berkurang. Dan ini akan lowering dari masyarakat kita, dari pekerja kita, is possible dan income mereka itu tidak semakin lambat. Tentu saja ini akan, menurut saya akan memperkecil peluang dari mereka untuk melakukan konsumsi. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Usneni Putri Intan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.